Dan kita harus lebih ke stop whining ya. Jadi jangan mengeluh terus, kita harus bekerja keras terus, dan hidup itu nggak seindah apa yang kalian lihat di TikTok dan sosial media. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ko Patrick, pemilik toko Cilukba. Apa kabar, Ko Patrick? Baik, Pak. Senang bisa ketemu di sini dan hadir di podcast SI Indonesia. Sama-sama Pak Sam. Ya, Ko Patrick bisa cerita sedikit nggak mengenai tokonya nih Cilukba nih? Karena semua orang udah pernah denger lah ya, toko Cilukba cukup viral. Nah, bisa cerita sedikit ya asal muasalnya? Oke, jadi kalau kita Cilukba itu kita udah dari tahun 2009 dan kita mulainya awalnya di offline sebagai toko baby. Nah, waktu di tahun 2019 kita lihat ada peluang bahwa di masa depan ini akan semua online. Mungkin Gen Z ya, lebih banyak ke Gen Z. Setelah itu kita buka toko online dan di tahun 2020 kita mulai masuk ada market beauty. Nah, kita pertama lihat kalau market baby ini sudah besar ya, tapi kalau market beauty ini lebih besar lagi. Jadi kenapa enggak kalau kita bisa tambah kolam? Ya kita ambil kolam yang lain. Dan waktu itu di tahun 2020 skincare beauty menjadi tren ya, karena mungkin ya waktu itu ya karena mungkin banyak orang di rumah akhirnya mereka pakai lotion, mungkin skincare lah biar kulitnya tambah glowing, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kita berkembang dan sekarang penjualan juga online sangat besar, offline juga stable, kurang lebih itu sih di kota pasar. Nah, kalau misalnya pertama dari 2009 ya berarti ya, Cilukba berdiri. Benar. Waktu itu orang tua mungkin yang mengembangkan produk ini. Nah, kenapa tiba-tiba mau masuk ke online dan juga masuk ke beauty? Kenapa tuh? Maksudnya apakah memang dari orang tua apa dari ide dari Ko Patrick? Yang pertama pastinya saya harus lihat kondisi global ya Pak. Global mungkin negara-negara yang sudah maju, yang udah advance, di mana saya lihat Indonesia ini akan seperti apa di masa depan. Dan waktu itu saya lihat China, dan waktu saya ke China di tahun belasan saya lihat mostly penduduknya sudah pakai online semua, jual dan belinya. Banyaklah shifting dari dari offline ke online. Nah, dari sana saya pun memutuskan untuk buka toko online, karena mungkin Indonesia agak telat 3-5 tahun dari China. Dan waktu kita pertama buka toko online di 2019, kita juga dapat momen setahun setelahnya 2020 COVID di mana orang-orang dipaksa untuk belanja online, ada PPKM dan lain-lain lah yang mengharuskan kita semua, mau dari generasi yang paling tua sampai paling muda, belanja online semua, karena kita nggak boleh keluar dan toko-toko dibatasi jam bukanya atau bahkan nggak boleh buka ya waktu itu, mungkin waktu Delta ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu toko offline Cilukba juga sempat ini ya istilahnya mungkin menurun ya salesnya, tapi digantikan dengan ada PPKM dan lain-lain. Benar. Nah, orang tua sendiri waktu Ko Patrick ada ide mau buka online, apakah ada concern nggak atau pertentangan lah, istilah enggak lah offline aja gitu? Kalau dari orang tua, kebetulan orang tua sangat suportif dan sangat terbuka. Jadi ide-ide yang saya tawarkan, saya present ke mereka fully support. Ya memang saya yang bagian jalanin, tapi along the way mereka kasih saran juga, dan mereka kasih saran operational dan lain-lain. Yang pasti mereka full support sih. Mereka full support, dan mereka juga support kita untuk masuk ke kolam baru yaitu beauty. Karena omsetnya kan bisa nambah lumayan banyak kalau kita berpindah kolam ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi orang tua bangga juga deh ya dari usahanya mungkin dari baby sekarang Ko Patrick bisa mengembangkan menjadi beauty, dan online-nya juga berkembangnya cukup
maju juga ya. Iya. Nah sekarang apakah orang tua Copetrik sudah menyerahkan semua nih tanggung jawab, baik toko offline-nya, toko baby-nya, terus toko beauty-nya, apakah sudah menyerahkan tanggung jawabnya atau apa mama masih ikut juga? Untuk bagian beauty sudah full di saya Pak. Jadi memang dari awal bangun sistem dan lain-lain itu sudah saya yang handle diri semua. Jadi mulai dari online awalnya kan beauty, terus masuk ada offline juga, itu saya yang handle pemilihan barangnya, brand apa aja yang dimasukin, barang fast moving yang mana, jumlah ordernya, itu memang dari awal di saya semua. Nah mereka bantu saya untuk guide lah kurang lebih biar kita nggak jatuh ke lubang. Ya, tapi dari awal sampai sekarang kalau dari segi sistem dan pemilihan barang itu dari saya sendiri dan semuanya by data. Kurang lebih seperti itu sih. Ya by data dan insting sedikit lah. Iya. Ini Copetrik menarik sih, masih muda, masih di bawah 30 ya, mungkin 25 tahun ya. Iya, sekarang ya. Kok udah bisa punya insting seperti ini nih? Ini benar-benar anak-anak muda nih harus belajar nih. Anak saya yang masih umur 22 tahun nih harus belajar nih. Gimana kok? Saya yakin di luar sana selain saya juga banyak orang-orang hebatnya nggak ke-expose lah ya. Tapi yang penting mungkin kita harus sering belajar sih. Sering belajar, tiap hari belajar, ngikutin perkembangan zaman, dan dari orang tua pun juga dari kecil saya sudah kasih mindset, oh pebisnis itu harus gini, bisnis harus gini. Dan dulu juga dikasih buku untuk baca waktu SMP, waktu SD. Buku apa ya, entrepreneur atau? Buku self development. Oh, self development. Ya, itu kan juga bisa jadi fondasi kita untuk mungkin cara berpikir, terus mungkin bikin sistem, manage people gimana, atau let's say misalnya kita hire orang, let's say kita mau hire accountant, kita nyarinya misalnya profilingnya di ESC ya, lebih ke C karena analytical, terus S stable. Jadi hal-hal seperti itu mostly self learning, tapi awalnya pun saya diberi wawasan atau pengetahuan tentang itu dari orang tua yang expose kita, oh ini harusnya gini, dan dari sana saya finding out sendiri. Tapi balik lagi kalau nggak tanpa arahan mereka kan juga nggak ada saya hari ini. Karena kan mindset saya kan dibentuk dari didikan mereka dari kecil. Ya, seperti itu. Rencana ke depan gimana nih Copetrik untuk dari toko Cilukbanya sendiri, dari kategori baby dan beauty-nya, ada rencana apa lagi ke depan? Kalau sementara sih kita akan fokus dulu sama kategori kita, yaitu baby sama beauty. Nanti kita perbanyak SKU, kita tetap up to date sama barang-barang yang lagi fast moving, yang lagi viral, kita tetap ambil untuk stay lah di sini dan expand our market share lah. Dan untuk masuk kategori lain mungkin masih belum ya. Jadi harus fokus di satu tempat dulu. Nanti kalau fokus di satu tempat ini kayaknya oh ini kolamnya udah mentok deh, ini kita mau ngapain lagi udah nggak bisa, baru kita coba figure out bisnis baru lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Copetrik boleh dong share sosial medianya Cilukba dan toko-tokonya Cilukba di Surabaya ini? Oke, kalau dari segi sosial media ya kita melakukan beberapa kolaborasi dengan KOL, key opinion influencer. Nah, kemarin kita juga ada grand opening, bukan grand opening, kayak launching, kita bantu Babyotic produk dari MS Glow ya. Produk dari MS Glow dari Pak Gilang sama Bu Sandi. Untuk launching kita undang Briella dan Mama Niken. Ya. Jadi itu sempat rame juga. Dan kalau dari sosial media lagi mungkin sekarang lagi zamannya TikTok. Anak muda kan suka scrolling. Iya. Jadi selalu buat konten juga ya. Benar. Sekarang kan juga zamannya Clipper itu dimana orang ada video, kita potong lalu kita kasih edit suara dan efek-efek. Nanti kebanyakan bisa viral di TikTok, dan kita sekarang lagi berusaha untuk mengerjakan itu. Alamatnya boleh di-share? Alamatnya kita ada 4 cabang di Surabaya, di Raya Tenggelis, di Manuan, di Sidoarjo, sama di Rungkut.
Terus rencananya mau buka beberapa beberapa toko lagi? Ya mungkin kita kedepannya akan buka toko lagi di baby mungkin dan beauty juga mungkin. Oke. Ya saya doakan agar terus maju ya. Terima kasih banyak. Semakin tokonya semakin banyak, semakin berkembang. Ya, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Tips 1 untuk anak muda nih, karena kan Ko Patrick boleh dibilang juga masih muda, generasi Z lah ya. Kalau saya boleh bilang, gimana nih generasi Z? Kadang-kadang yang saya tahu mereka fighting spiritnya nih yang mungkin ya nggak se-tough mungkin zaman saya mungkin dulu ya atau zaman orang tua saya lah istilahnya. Sering istilahnya waduh mental health atau saya perlu healing. Nah itu gimana kalau lihat Ko kan rasanya ini bukan Gen Z banget nih. Ya mungkin sekarang kalau di sosial media banyak yang ngeluhin itu ya kalau Gen Z. Tapi kalau menurut saya karena kan kita hidup di zaman sosial media, nah kita selalu lihat bagusnya atau highlight dari KOL atau artis siapapun, jadi kita lebih ke dilusi ya cara hidup itu gimana. Tapi kalau menurut saya itu nggak benar dan kita harus lebih ke stop whining ya, jadi jangan mengeluh terus, kita harus bekerja keras terus dan hidup itu nggak seindah apa yang kalian lihat di TikTok dan sosial media, lebih ke sana sih. Dan mungkin harus lebih diperbaiki mindset masalah healing dan lain-lain, karena zaman dulu pun banyak yang nggak healing. Mungkin ini baru ngetren sekarang ya, sedikit healing sedikit. Ya. Jadi jangan terlalu banyak percaya atau terpapar dengan sosial media, kehidupan glamor atau highlight dari hidup orang. Soalnya di balik itu kita nggak tahu apa yang mereka laluin untuk mencapai titik tersebut. Kemarin saya juga sempat ketemu orang, ini saya nggak bisa sebutkan ya, ini mentor saya juga, dia kerja kalau sehari itu bisa cuma tidur 3-4 jam. Nah tapi itu kan nggak ditunjukin di sosial medianya dia. Jadi di balik semua kesuksesannya itu dia ada kerja kerasnya, ada kerja keras yang orang lain itu tidak lihat, konsistensi yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dan kita sebagai Gen Z di sini harus belajar dari orang-orang tersebut. Ko Patrick, terima kasih sekali lagi banyak atas sharing dan inspirasinya. Senang sekali bisa memberikan kita wawasan lah ya, wawasan bagi terutama Gen Z nih yang harus tetap bekerja keras, jangan istilah males-malesan atau healing, jangan apa-apa udah mental health gitu, tapi harus kerja keras dan harus belajar. Benar Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak saya. Demikian podcast SI Indonesia bersama Ko Patrick, pemilik toko Cilukba. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.